Awalnya saya kaget. Gede amat, saya bilang. Wah, dalam hati saya gede amat. Gede itu Pak macannya Pak? Bukan main, gede sekali. Oh, Gede. oke. Warnanya kuning. Tapi begitu saya deketin, lebih deket lagi, tiba-tiba hilang. Oh, langsung hilang gitu aja tuh Pak? Hilang gitu aja. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Faki di channel Kenangan Malam. Malam kali ini kita kedatangan narasumber nih yang bakal nyeritain pengalaman dia di suatu gudang paling horor di daerah Jakarta tentunya. Nah, dan beliau ini bakal nyeritain semua pengalaman dia dari awal masuk sampai dia diteror setiap malamnya. Dan kita sambut Pak Ombi. Selamat malam Pak Ombi, Selamat gimana? malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Ombi, jadi gimana nih mulai cerita Pak Ombi kerja di gudang itu? Oh, awal saya tugas di Cawang itu tahun 2000. Tahun 2000. Oke, Tahun 2000 sampai sekarang ya. sekarang. Iya. Jadi awalnya saya tuh tugas di Cawang itu awam, baru. Jadi saya kedatangan ke situ punya partner namanya Pak Tarip. Oke. Pak Tarip itu ngasih masukan, bilang kalau melihat sesuatu di sini jangan kaget Mamang, dia bilang gitu. Oh, udah dikasih info duluan Udah. ya sama Pak Tarif gitu ya? Betul, udah dikasih info duluan bahwa itu piaraan almarhum bapaknya. Oke. Apa tuh namanya, seminggu 2 minggu kemudian tuh, ketiga minggunya pas saya lagi tugas malam tuh, nah tepatnya malam Jumat, saya setengah 12 malam melihat sesosok macan di depan pintu pos security. Awalnya saya kaget. Gede amat, saya bilang. Wah, dalam hati saya gede amat. Gede itu Pak macannya Pak? Bukan main, gede sekali. Oh, Gede. oke. Warnanya kuning. Tapi begitu saya deketin, lebih deket lagi, tiba-tiba hilang. Oh, langsung hilang gitu aja tuh Pak? Hilang gitu aja. Oke. Nah, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu tetangga situ seringkali bilang tempatnya angker. Oh, tempat yang Gudang Bapak itu kerja itu ya, ya, gudang oke. itu angker, serem katanya. Sering banyak kejadian aneh-aneh. Nah, suatu hari malam Senin itu kejadian aneh di belakang kamar mandi. Pas saya mau buang air kecil, itu tiba-tiba pintu digabrugin. Oh, kayak kegebrak gitu pintunya? Digebrak. Saya kaget. Pas saya keluar, setengok-tengok kagak ada apa-apa. Pas saya jalan berapa langkah juga digabrugin lagi. Oh, itu dua kali? Berarti 2 kali digabrugin? 2 kali sama... digabrugin, iya. Digabrugin. Pas begitu saya liwat, muter ke belakang, kontrol biasa, kontrol TKP, itu di belakang juga kejadian juga. Keran air jalan sendiri. Nyala sendiri gitu? Nyala sendiri, keran air, iya. Itu kamar mandi yang belakang ya, bukan yang depan sana. Jadi begitu saya lihat itu kamar mandi, airnya kering. Tapi kedengeran suara air itu ngocor? Air itu ngocor, ngalir kenceng, deras. Kosok-kosok. Di depan saya itu kan, di depan gudang itu ada sebuah pos ini, Porkabi. Namanya Ahmad Iskak, dia sering bilang, kok lu berani Pai sendiri? Di sini kejadian aneh-aneh gitu. Dia bilang begitu. Sama almarhum, orangnya udah almarhum ya. Oh iya. Almarhum.
Terus anaknya Pak RT, Hmm. ibu-ibu, semua pada bilang begitu. Oh, berarti Angker, di lingkungan itu semua orang serentak sama bilang tempat itu tuh angker gitu Pak ya? angker. Iya. Karena setiap kejadian suatu apapun di situ, pasti larinya ke gudang. Maksudnya kejadian gimana nih Pak? Kejadian seperti tabrakan, mati, tabrakan motor atau mobil di depan situ, pasti itu boginya lari ke gudang. Oh jadi mungkin yang kita sebut sosok dari yang setelah meninggal itu tuh larinya ke gudang Ke semua. gudang. Ya seperti yang dikatakan ibu-ibu bapak-bapak orang di situ pengadegan. Oh, kok bisa gitu Pak ya? Ke Ya, gudang gitu. saya juga kan nggak tahu. Saya kan belum begitu lama di situ. Sekitar baru ya 2 bulanan lah ya. Oh, baru 2 bulan. 2 bulan jalan 3 bulan. Itu udah ngedengar sesuatu yang aneh-aneh. Gitu loh. Itu kejadiannya setiap malam. Setiap malam. Setiap malam. Nah yang pernah Bapak dengar tuh yang paling sering apa tuh Pak? Yang sering terjadi itu di dalam tuh bunyi kentungan. Kentungan kayak tong-tong apa? Besi digetok. Oh, besi digetok. Iya, itu sering. Karena gelap. Gudang itu kan besar. Iya. Gelap. Banyak istilahnya banyak alat-alat bangunan gitu ya. Jadi di dalam itu gelap gulita gitu. Saya kan tinggal di sana, tidurnya juga di luar. Oh, jadi Bapak juga sekalian ngemes di sana. Iya. Nggak pulang pergi ya. Ya, Oke. di sana di gudang. Jadi kalau kita di situ tidur pun nggak bisa nyenyak, istilah katanya di gudang itu nggak bisa nyenyak. Apa tuh namanya, sebulan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian itu sering terjadi aneh-aneh di situ. Seperti kayak ngetok besi, petang, gitu kita samperin, nggak ada. Ya. Itu sore kenceng banget tuh. Kenceng. Begitu lampu dimatiin, suaranya ada orang merintih. Merintih kesakitan. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Suatu hari di sekitar jam 6 itu ada yang ketabrak kereta. Tabrak kereta. Dia mahasiswa, pakai handset, jalan di rel kereta, ketabrak, putus 2, buntung 2. Itu langsung kebelah 2 Pak. Belah 2, jadi bagiannya atas ke bawah, ini ke bawah, udah nggak selai pakai apapun udah gitu. Nah, saya di situ sempat ngebantu karena disuruh polisi, ngebantu menggotong si mayat itu. Oh, jadi Bapak pas kecelakaan tabrakan itu kereta itu Bapak ada di TKP? Saya di TKP. Di TKP itu karena kita nunggu polisi. Si mayat itu cuma ditutupi dengan koran. Nah, tiba polisi datang ke TKP, terus bawa ambulan, dibawalah si mayat itu ke rumah sakit. Karena yang ketabrak itu di depan gudang. Oh, depan gudang banget. Depan gudang saya jaga. Jadi si posisi rel kereta ini sama gudang itu berdekatan Pak ya? Berdekatan, cuma beda jalan. Satu jalan, cuma beda berada depan. Tuh. Itu yang mahasiswa tadi Pak ya? Mahasiswa. Mahasiswa itu mungkin ya gara-gara pakai headset itu Pak ya? Ya pakai headset jadi nggak kedengeran ada suara kereta, akhirnya tabrak lagi. Tabrak, ya. Nah, untuk sobat kenanga dimanapun kalian berada, jangan sering pakai headset. Itu bahaya banget. Contohnya, ya di cerita ini tadi. Jadi kalian harus hati-hati dimanapun kalian berada. Jangan sering pakai headset, apalagi kita kalian berada di kendaraan, gitu ya. Oke, lanjut Pak. Setelah itu, kan di depan tuh rekan-rekan temen-temennya ya, ada selamatan yang si ketabrak itu. Pas begitu selamatan jam 10 selesai, itu udah ada aneh-aneh di dalam gudang. Aduh, sering itu Pak ya? Iya, karena itu perempuan masih perawan, maksudnya masih murni gitu loh. Oh, jadi si mahasiswi ini
Dia masih perawan. Masih perawan. Oke. Ya, dia aslinya orang Palembang. Orang Di Jawa, situ- orang Jawa berarti ya? Di situ kos. Ya. Hmm. Jadi setiap malam tuh sekitar di atas jam 12 itu ada yang merintih kesakitan. Tolong, badan saya sebelah mana, tolong. Selalu begitu. Jadi bagaimana kita mau bisa istirahat Iya, dalam iya, gudang kalau selalu ada aneh-aneh kejadian yang aneh-aneh yang luar biasa itu di dalam gudang. Karena gudangnya begitu gelap ya, serem. Tapi untuk gudang itu besar banget apa gimana? Sekitar 5.000 meter, Wah, berarti gede banget dong itu gudangnya. 2 Ya? lantai. 2 lantai. Oh, 2 Iya, lantai juga 2 gudangnya. lantai gudangnya. Nah, setelah kejadian itu yang buntung 2 itu, sebulan kemudian ada kejadian lagi. Kejadian apa itu, Pak? Ketabrak kereta juga, serempet kali itu, serempet. Ketabrak lagi, Pak. Serempet kereta. Astaga. Serempet kereta, ibu-ibunya pakai daster. Oh, yang sekarang ibu-ibu ini, ibu-ibu. Ibu-ibu pakai daster, dia ibu-ibu asli orang Pengadegan. Astagfirullahaladzim. Itu kejadiannya pagi juga mau belanja ke pasar, ininya putus. Sebelah udah nggak ada. Dari dari kepala itu sebelah nggak ada. Sebelah nggak ada, udah kayak orang digolok itu, udah sumpung. Nah, itu di pos itu Bapak ini kebetulan ada di TKP lagi atau gimana? Saya kan nggak perjauhan dari gudang tuh. Iya. Ya orang manggil kata minta tolong kan kita pasti datang dong Iya. pagi ya kan. Namanya lagi tugas, ya kita datang. Saya di TKP. Ibu-ibu posisi lagi tengkurap. Oh, udah tengkurap. Udah tengkurap. Dia pakai daster. Ya orangnya cukup lumayan gemuk. Nah, itu pun sama. Kejadiannya kita tunggu polisi itu datang di TKP. Nah, baru kita baru bantu ngangkat. Ya kan, ngangkat ke mobil ambulan. Nah, keluarganya datang dibawalah ke rumah sakit. Nah, baru keluarganya ngejemput di rumah sakit gitu. Oh, kejadiannya. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang dan dari warga sekitar pun dari sekitar gudang itu kan juga bilang kan bahwa apapun kecelakaan yang di situ dan istilahnya yang sosok-sosok itu kan semua ada di gudang gitu kan. Nah, itu Bapak kan merasakan juga. Itu Bapak emang pure merasakan aja atau Bapak melihat juga, Pak? Jadi setiap kita yang ngangkat itu, yang kejadian itu, kita bukan merasakan atau beban, kita kasih wujud, penampakan sama dia. Oh, ditampakin. Ditampakin kita sama dia. Gila. Bahkan ibu-ibu itu juga yang sepotong itu dibilang, mana muka saya sebelah, mana muka saya sebelah gitu. Dia adanya di lantai 2 di atas. Oh, di atas ini. Iya, ibu-ibunya lagi uncang-uncang kaki gitu, baris kesakitan. Sama dia merintih juga Iya. itu, Pak. Apa gimana? Dia merintih juga sakit. Mana muka saya sebelah, dia bilang begitu. Begitu saya deketin, deket demi deket, dia langsung nggak ada. Langsung hilang. Nah, pertama main tatap-tatapan muka. Begitu saya samperin, deket demi deket gitu, dia langsung nggak ada. Langsung nggak ada. Nggak ada. Itu kejadiannya bukan main, hampir setiap malam kita. Setiap Jadi malam, Pak. bukan namanya ilusi, kita cuma dikasih angan-angan gitu ya. Kita Iya. dikasih wujud terus. Sujud terus, Pak. Kasih wujud terus. Dan itu Bapak masih kuat bertahun-tahun di sana, Pak ya? Alhamdulillah. Ya, memang udah tugas kita punya keyakinan gitu ya. Iya, benar-benar, Pak. Nah, terus di sana Bapak ngerasain apa lagi, Pak? Yang benar-benar menurut Bapak, waduh ini benar-benar horor banget gitu. Ada lagi yang aneh di situ terjadi malam-malam, ya sekitar 1:30 lah. Setengah 2 malam ya? Nah, itu kendaraan jalan sendiri. Kendaraan? Jalan sendiri. Jadi awalnya bukan saya yang lihat, Ya. partner saya yang lihat. Partner saya namanya Pak Wawan. Itu dia pernah lihat, katanya itu jalan sendiri, bajai. Bajai jalan sendiri, nggak ada orangnya. Dia sampai kencing di celana. Gila. Sampai besoknya udah nggak mau jaga lagi. Oh, langsung berhenti dari Langsung berhenti. si bajai jalan ini. Dia langsung minta dipindahin ke kantor pusat jaganya. Itu Pak Wawan. Gokil banget, Pak, itu tempat.
Setiap malam, apalagi ya namanya malam Jumat ya, Mm-mm. itu rame udah di tempat itu. Bising tuh Pak, pokoknya di Bising. gudang itu bising tuh, suara apa aja ada gimana? Iya, keaneh-anehan itu ada yang udah berupa macam-macam jenis ya. Ada yang ular, ada juga di situ. Ular gimana tuh ular Pak? Jadi ceritanya ular tuh ular itu jalan di tangga menuju ke lantai 2. Begitu kita samperin, saya nggak bawa senter enggak. Begitu kita samperin cuma bawa korek, kan ada banyak debu ya, Iya. jadi dia ngeglosor gitu, emang bentuknya ular. Begitu kita samperin pojok, satu nggak ada, ekornya kelihatan, tapi tiba-tiba pas kita udah naik nyampe atas deket, dianya hilang Langsung gitu. hilang tiba-tiba gitu aja. Bapak jelas kalau itu tuh ular. Nggak mungkin jatuh Pak atau gimana Enggak, ular itu gede, bukan ular kecil. Gila. Gila banget ini horor gudang. Makanya di gudang situ yang diceritain sama partner dulu, awal kita datang itu jarang ada yang kuat. Oh, jarang ada yang kuat. Paling lama berapa? Jarang ada yang paling lama 1 bulan 2 bulan. Cuma 1 bulan 2 bulan. Minta dipindah. Yang ngomong tetangga-tangga itu nggak sedikit yang ngomong. Semua dari masyarakat itu bilang Iya. kalau emang gudang itu angker Pak ya. Semua yang kejadian tabrakan di kereta di mana yang di situ pasti larinya ke gudang Pak, dibilang gitu sama saya. Karena ya Bapak ngeliat itu tadi ya, setiap ada mungkin kecelakaan atau segala macam itu pasti larinya ke gudang Pak. Pasti larinya ke gudang. Kita dapat merasakan gitu. Saya kalau udah deket sama yang begitu, itu bulu saya bangun. Saya kayak ditimpain 1 kintal 2 kintal gitu. Berat. Beratnya Itu bukan, berat banget ya. Iya. bukan main beratnya. Tapi saya selalu main tatap-tatapan sama dia. Berani Pak. Ya alhamdulillah, kita main tatap-tatapan sama dia. Dia natap kita lebih tatap lagi. Kita begitu samperin, dia langsung ada yang di mukanya ngadep, ada yang mukanya ngadep ke belakang, udah macem-macem. Udah macem-macem jenis gitu loh. Oke banget Bapak. Nah dari kalau pengalaman Bapak sendiri nih, yang paling bener-bener gak bisa dilupain banget ya, yang Bapak lihat atau Bapak rasain di gudang itu Pak? Nah itu nih yang paling saya rasain yang di gudang itu yang paling lucu, yang tetangga karena dia mau mandi, airnya mati di rumahnya, jadi dia numpang mandi. Itu mau kejadian siang, mandinya siang, kejadiannya malam yang saya rasakan. Iya. Jadi dia buang air panas sembarangan. Oh, buang air panas barangan. Nah, buang air panas, mau mandi air hangat, dia bawa di ember, dia buangnya bukan malah ke got, dia buang ke ban mobil. Ban mobil begitu numpuk banyak. Nah, malamnya kejadiannya dia bilang ada orang merintih kesakitan, panas. Ban mobil bisa jalan sendiri ke gerolong. Jalan itu Pak? Jalan sendiri ban mobil. Tahu depan saya gubrak, ban mobil gede. Kan sedang ada orang Pak ya? Ya makanya tergantung kita, nyali kita juga takut atau enggak. Kalau saya selalu kalau ada yang seperti kayak gitu saya samperin. Samperin sama Bapak? Sama samperin, saya nggak pernah nggak saya samperin. Karena saya punya keyakinan, itu loh. Iya. Itu kejadian demi kejadian yang begitu serem. Setiap malam pasti ada suara rintihan, ya kan, pesakitan. Itu semua numpuk di gudang itu. Ya, Bapak kan tinggal di sana Pak, atau ngebes di sana gitu Pak? Iya, pulang seminggu sekali saya. Kita pulang kan seminggu sekali itu. Iya. Pas cerita kejadian ban yang ngegelinding itu, otomatis kita kaget dong, depan kita bublak gitu ya, dia kan kaget tuh. Waduh. Ya tapi istilah katanya kita bersok juga dong ya. Iya. Tiba-tiba depan kita bublak gitu, ngedeg gitu. Nah, udah ban itu saya angkat, saya kembaliin lagi seperti semula. Oh Bapak balikin lagi tuh bannya? Ban itu kita kembaliin seperti semula, ya kan. Terus kita TKP lagi lewat belakang tuh, ya kan. Pas kita kembali lagi ke belakang, itu kan ada umbuk-umbukan barang-barang kayak rongsok-rongsokan tuh. Iya. Nah itu kita di situ menemukan sesuatu. Apa itu Pak? Menemukan sesuatu berwujud
hitam gede, Heeh. ya kan? Hitam gede. Pas begitu saya mau liwat, kayaknya dia mau ngalangin kita tuh. Begitu kita istilahnya apa yang kita punya, kita iniin, dia kayak mau nekam kita. Begitu kita mau ini, dia langsung lompat kabur, Langsung terbang, hilang lagi, Pak. dia terbang, Oh, terbang, Pak. naik ke gudang, merambat, Merambat atau merayap ke dinding gitu, Pak? dia merayap ke dinding, Merayap ke dinding. udah kayak tokek. Oke. Terus, Pak? Pas saya dilihat dari dalam, ya ada di dalam itu kan gelap tuh, kita nyalin lampu satu, itu bukan main di dalam, Rame sama gituan di dalam. Bapak ngelihat jelas semua. Jelas ngelihat rame. Iya, ada yang orang kayak pakai apa? Seperti kayak ini. Haji pakai sorban, mau sholat itu tuh. Udengan kan? Iya. Udengan, Itu ada 7 orang lagi kayak orang berputar gitu di suatu tikar. Jadi dia tuh kayak orang lagi baca apa di situ. Itu. Tapi kita liatin, dia ngeliatin, kita liatin. Begitu saya liatin lagi, nyalain rokok, dia udah nggak ada. Langsung hilang, Pak. Langsung hilang. Tapi pas Bapak lihat ke mereka itu, mereka ngeliat balik Bapak lagi. Melihat balik. Berarti tahu akan hadirnya Bapak juga di situ ya? Tahu, beliau tahu itu. Dia tuh tahu makhluk itu. Jadi setiap saya lihat, dia natap, saya natap. Begitu saya nyalain rokok, dia langsung udah kagak ada. Tapi ini saya udah kayak ada yang ingin apa ngegandulin berapa kintal. Berat pundak langsung berat, Pak ya? Oh, berat. Itu ya kita sendiri kan, ya kan? Paling kita keluar dulu, duduk, minum air putih, ya kan? Kadang-kadang kita istirahat dulu, istirahat satu jam tuh sebelum saya keluar ke pos Porkabi. Dari situ pun kita tidur aja, ada yang nemenin. Ada yang nemenin, Pak? Ada yang nemenin tidur. Saya kan orangnya gini, makan apa nawarin. Kalau mau makan silakan bareng-bareng. Kalau mau tidur ikut tidur, silakan ikut bareng-bareng tidur gitu. Jadi saya pakai spring bed itu, saya gelar, pakai bantal kan, kasih bantal tuh. Pakai bantal di sebelah saya. Jadi saya di sebelahnya, dia di sebelahnya. Bersebelahan tuh, Pak. Sebelahan. Sosok apa itu, Pak? Pocong. Pocong, Pak. Pocong. Bapak Pocong perempuan. perempuan itu gimana, Pak? Kalau pocong perempuan, Pak? Hah? Dia pocong perempuan kan itu dia pakai ini. Pakai bibir merah. Oh, semacam gincu lipstik gitu, Iya, Pak ya? Ada lipstik. semacam lipstik dia, lipstik iya. Itu pun dia saya bangun saya kalau udah begitu berat, jadi saya tuh ngambil air wudhu dulu, saya sholat dulu. Sholat sekitar setengah jam lah. Sholat setengah jam, ya break dulu kita ya, sholat setengah jam. Ya setelah sholat, ya kita di situ zikir dulu apa sholat. Nah itu udah setelah sholat, ya udah kita nyender di bangku gitu. Itu pun adem kalau habis sholat. Iya. Semua kayaknya kita enteng, ringan. Tapi setelah sholat itu udah duduk di bangku begini, tiba-tiba depan kita ada yang lewat. Set. Apa itu yang lewat, Pak? Kuntilanak. Kuntilanak laki lagi. Kuntilanak itu yang warna merah itu, Pak ya? Iya, kuntilanak kan ada 2 macam tuh. Iya, perempuan sama laki. Ini laki. Begitu set, langsung tembok dia merambat ke atas. Pak, saya merinding, Pak. Itu benar-benar pas Bapak duduk kan si Kunti ini lewat langsung ke atas. Udah hilang, Pak. Melambat pas di atas plafon udah hilang. Padahal Bapak sebelumnya habis temenin si Compo ini, Pak ya? Iya. Pocong tadi ya. Habis sholat juga. Masih gitu, Pak? Masih. Hampir setiap malam saya itu beradaptasi dengan makhluk-makhluk begitu. Entah Bapak mantep banget, Pak. Terus, Pak? Nah, keesokan harinya lagi, yang tabrakan motor.
Ada tabrakan motor Tabrakan sama motor. mobil. Tuh, jadi sekitar jam 10-an lah. Jadinya kejadian siang kan, pagi kan ya. Tabrakan motor, begitu dia belok mau ke polisi, mobil kenceng. Jadi dia bukan malah ngerem, malah motor ini kenceng, posisinya dihajar tuh lah. Depan mobil hancur kacanya. Jadi mukanya tuh penuh dengan kaca. Mati di tempat. Astagfirullahaladzim. Jadi si kaca itu bener nusuk semua mukanya itu, Pak? Mukanya, saya kirain orang dikeprok pakai bata merah. Iya, Maling iya, atau apa, nggak tahu kejadian tabrakan motor. Adu banteng gitu. Nah, Pak, adu ya? banteng dia. Tuh, masih anak muda lagi. Itu. Dan itu Itu gudang iklan. kejadiannya TKP dulu ya, Hah? polisi udah dibawa ke rumah sakit ya, itu kejadiannya malam jam 12 malam. 12 malam. Ada yang menjerit di dalam gudang. Hmm. Aduh. Tuh. Saya setiap kejadian seperti kayak gitu, saya langsung datengin. Saya lihat tuh. Ya seperti biasa bulu kita pada ngangkat gitu. Iya. Tapi ya kita apaan sih? Pas begitu kita samperin, suara 3 kali 2 kali, langsung nggak ada. Langsung nggak ada suaranya. Nggak ada. Itu setiap malam bertubi-tubi itu seperti kayak gitu. Ada yang nangis, merintih, ada yang istilah kesakitan, Iya. ada yang keran air hidup, udah macem-macem itu di gudang. Keanehan ajaib bener-bener itu di gudang. Pak, tadi kan Bapak sempat cerita ya, Bapak masuk ke suatu ruangan yang memang isinya tuh penuh sama hal-hal yang begituan, Pak ya. Dan Bapak juga bilang tadi ada yang pakai udang-udang putih dan mereka saling istilahnya melingkarin gitu, Pak ya. Nah, itu kalau Bapak tahu itu mungkin semacam ritual atau apa, Pak? Jadi menurut tetangga situ, saya istilahnya argumentasi deh ya. Iya. Setiap ada perusahaan yang mau menempati gudang ini, dia tidak pernah melaksanakan selamatan. Oh. Jadinya. Jadi setiap apalagi seperti kayak lebaran haji, motong kurban gitu ya, yang punya perusahaan ini nggak pernah melaksanakan itu. Oh, nggak pernah, Pak. Jadi Nggak pernah. gudang Jadi itu nggak pernah diselamatkan. nggak pernah diselamatkan atau istilahnya buat keselamatan itu ya. Jadi apa yang ada di situ itu dia istilahnya seperti kayak orang baca Al-Quran gitu ya, riung-riungan begitu. Nah itu saya rasakan emang lihat sendiri, bukannya katanya gitu. Iya. Emang seperti kayak gitu. Kejadiannya memang aneh, ya kan? Iya. Udah udeng-udeng pakaian kayak orang mau khotbah gitu ya. Tapi 7 orang, ya kan, bercahaya semua, bagus dah istilah katanya. Nah itu, saya juga kurang pahamnya di situ seperti kayak gitu. Kok ada yang seperti kayak gini? Begitu saya datengin dia tiba-tiba kagak ada, hilang. Itu yang saya tahu, cuman nggak pernah diselamatin gudang itu, nggak pernah ada istilah katanya manggil ustad-ustad. Nah untuk di situ di gudang itu, karena gudang itu penuh dengan makhluk-makhluk gaib. Mungkin karena memang nggak dikasih selamatan, udah takut duluan kali, Pak ya. Jadi mereka tuh nggak mau atau enggan buat istilahnya ya bikin selamatan di tempat itu gitu, Pak. Karena pada hakikatnya bosnya ini yang punya gudang itu orang Katolik. Oh, bukan orang Islam. Oke. Bukan orang Islam. Iya. Jadi itu. Nah, Pak, itu kan Bapak mungkin tahu juga atau gimana? Yang si udang-udang ini dari mana sih, Pak? Atau memang udah lama di situ atau gimana, Pak? Itu saya nanya yang namanya Pak Tarip. Itu asli orang Pengadegan situ, Ustadz Kiai. Bapaknya Pak Tarip juga seorang Kiai juga. Oh. Yang kuncen, yang punya macan warna kuning. Sepuh di daerah situ, Pak Sepuh ya? daerah situ ya, yang udah pada almarhum. Kayak Habib. Waktu itu kan Habib Mujir kan meninggal di situ. Iya. Itu Oh, yang berarti saya rasakan ya. tempat gudang ini bisa dibilang nggak salah satu tempat keramat, Pak ya, karena memang ada ya bisa dibilang sekumpulan dari yang orang-orang makhluk-makhluk yang pakai udangan itu ya. Bukan main, karena di sebelahnya gudang itu ada makam umum. Oh, ada makam umum di sebelah atau di sampingnya. Cuman dia beda tembok, cuman kalingan tembok. Oh, cuma dihalangin tembok aja. Dihalangin tembok.
Nah, berarti di makam itu ada yang emang makam sepuh juga atau gimana, Pak? Banyak makam-makam kiai Ustadz di situ. Oh, iya 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 iya. Kayak Habib Kuncung kan juga di situ. Habib Kuncung juga di situ. Habib Kuncung Iya. ada di situ. Ya ada yang Habib apa tuh yang di Kalibata juga dimakamin di situ. Jadi di situ tuh makam itu makam yang keluarga itu yang almarhum itu yang bapak kalau nggak salah Pak Haji Sarikun, bapaknya Pak Tarik itu dia. Yang sepuh situ, kuncen situ dia. Iya iya iya. Yang sangat diseganin di kampung situ, Ngadegan. Oke, Pak. Bapak kan sering banget, Pak ya, ditampakin, Iya. dijailin, disengin situ, Pak ya. Iya. Itu Bapak gimana, Pak? Bisa kuat banget mentalnya gitu, Pak? Saya itu punya bekal istilahnya dari dikasih sama orang tua. Oh, oke. Almarhum. Iya iya. Jadi saya udah dikasih bekal untuk merantau kemana-mana gitu istilahnya buat di diri kita sendiri sama almarhum bapak saya. Abah ya, kalau saya abah ya. Iya, sama abah. Jadi yang penting kita di mana-mana yaitu yang sombong, takabur, itu aja. Ya kan, bisa jaga diri. Kita harus yakin apa yang kita punya, harus yakin sama Allah. Jadi Bapak punya suatu pegangan yang Bapak yakinin, Bapak sanggup gitu atau Bapak bisa, ya saya yakin saya bisa gitu Pak ya. Iya. Kayak hal-hal kayak gitu Pak ya. Iya, jadi saya bisa beradaptasi sama makhluk-makhluk itu karena berkat bantuan orang tua. Oke, terima kasih banget Pak Ombi udah mau cerita tentang pengalaman Pak Ombi di sebuah gudang yang menurut saya ini bener-bener serem parah. Dan saya salut banget sama Pak Ombi. Kuat Pak ya, kerja di sana dan tinggal di sana gitu Pak ya. Amin, amin. Dan ya moga-moga next kita bisa sharing-sharing cerita lagi Pak ya. Nah, dan untuk Sobat Kenanga, gimana pendapat kalian tentang cerita dari Pak Ombi ini? Bisa kalian komentar di kolom kita, apapun pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan untuk Pak Ombi, terima kasih Pak ya. Sekali lagi kita salam dulu Pak. Oke, terima kasih banyak. And last, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.